Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan sekalian, pada video ini saya akan buatkan untuk rekan-rekan sekalian, student saya sekalian, bagaimana cara kita mengambil peluang entry ataupun entry menggunakan price action. Selain kita menggunakan BBMA, faktor utama yang perlu kita ketahui itu adalah bagaimana kita memahami pergerakan dari price action itu sendiri ataupun candlestick itu sendiri. Jadi poin pertama yang akan saya jelaskan dalam video ini ialah yang pertama, yaitu bagaimana cara kita menentukan tempat untuk kita entry, ya, tempat untuk kita entry dan di mana tempat untuk kita meletakkan take profit ataupun exit point kita nantinya. Tentu sebelum itu, yang pertama yang harus kita ketahui ialah di mana poin untuk kita mencari peluang entry. Nah, di situ, oke. Selain dari situ, nanti saya akan jelaskan juga bagaimana cara kita mengkonfirmasi untuk entry-nya sampai ke time frame M1 nantinya. Nah, untuk kali ini saya buatkan bagaimana cara kita membaca atau mengambil peluang untuk intraday. Nah, untuk di sini time frame yang saya gunakan yaitu time frame H1 karena saya mainnya intraday. Makanya saya ambil di time frame H1. Nah, yang pertama setelah dari seri yang kedua, setelah kita pahami di mana untuk kita untuk mulai entry tadi itu, sebaiknya kita juga tahu market structure yang digunakan sebagai penentu arah dari market, bias dari market itu kemana pada saat kita entry itu, apakah ternaik ataupun tren turun. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan dulu, saya ambil dari satu, ya, sudah saya persiapkan tadi. Nah, jadi kita lihat untuk di H1, ya. Nah, sekarang kita lihat dulu tren dari market berdasarkan Hespo. Saya lihat dulu pergerakan market di Hespo ataupun time frame 4 jam. Nah, jadi di 4 jam kita melihat di sini pergerakan market, ya, untuk emas ataupun gold, dia sekarang berada di area resisten. Ya, berada di area resisten. Nah, untuk kita melihat kondisi yang seperti ini tentu tidak bisa kita katakan market sedang trending up ataupun trending down. Yang kita lihat di sini ialah market bermain di kawasan sini. Nampak? Di kawasan sini. Turun sini dia tidak mampu break low yang ini, membuat struktur yang baru, tidak mampu, makanya dia melanjutkan kenaikan. Naik, dan di sini pun ada dua resisten di sini. Nah, namun berkemungkinan market di sini bisa pecah ke atas dan bisa juga pecah lanjut ke bawah. Nah, jadi bagaimana cara kita mencari peluang untuk entry, yaitu karena kita melihat di sini poin yang menjadi acuan kita di sini ialah berkemungkinan. Nah, berkemungkinan pada emas di Hespo ini akan terjadi pemantulan karena adanya resisten di sini. Itu yang kita nampak dari time frame Hespo ini. Nah, jadi karena kita melihat adanya resisten di sini,
Terus di sini pun kita melihat adanya seperti order dari ataupun order block ataupun supply ataupun point of interest ya. Di situ nampak sepertinya di sini ada peluang di sini. Namun kita tunggu, kita turun ke H1. Kita turun ke H1. Nah, di H1, nah inilah yang kita cari. Maupun di time frame manapun, yang penting cari dulu poin untuk tempat kita entry, yaitu area supply zone, demand zone, ya, resisten ataupun support. Nah, pada time frame H1 ini kita melihat di sini adanya supply yang fresh, Pak, belum sama sekali di retest oleh market. Tentu itu ialah menjadi poin yang sangat berpeluang untuk kita ambil entry di area itu. Namun butuh konfirmasi lain sampai ke time frame bawah nantinya. Jadi di sini telah saya tandakan ya area supply zone-nya ini, atau di sini yang dinamakan point of interest. Nah, POI itu kepanjangan dari point of interest. Oke. Ataupun OB, order block, ataupun FEZ, fresh supply zone, area supply. Nah, di sini saya jelaskan ada H1 dan M15 supply-nya. Oke. Sekarang setelah kita nampak seperti itu, turun kita ke, setelah kita tanda order block ataupun supply di H1 ini, turun kita di M15 untuk melakukan filterisasi multi time frame analisisnya. Turun ke M15. Oke. M15. Nah, M15 kita boleh lihat lagi zone itu ada apa di situ. Di M15-nya sama nggak ada nggak peluang di situ. Nah, di sini pun kita melihat ya, kita melihat adanya supply zone ya, supply zone di sini. Nah, oke. Dan di sini pun yang press ini ya, dan di sini pun kita melihat adanya support yang di break ya. Nah, ini biasanya akan kebanyakan trader luar sana mengatakan ini namanya breaker block, support yang dipecahkan atau demand yang batal ya, karena ini awalnya demand, karena di break oleh candlestick ini menjadi demand yang batal, atau demand flip supply ya. Begitu banyak nama yang dibuat oleh trader di luar sana. Yang penting kita paham konsepnya, itu semua sama. Yang jelas kita tahu di sini yang biasa kita katakan ini adalah support yang telah dipecahkan oleh candlestick ini. Yang jelas dia adalah posisinya adalah press. Nah, disinilah yang saya katakan yang namanya big trader atau bank-bank besar, entry itu sebelum dia melabur ke dalam market, dia akan membuat suatu jebakan, atau dengan kata lain bisa kita katakan tipuan, manipulasi, ketidakseimbangan ataupun imbalance. Nah, sering saya katakan imbalance dan rebalance. Nah, itulah di sini kita melihat kejatuhan dari market ya, dari candlestick sell ini ya. Dan candlestick buy ini seharusnya dia meretest ke area sini, itu baru dikatakan seimbang ataupun rebalance. Karena kondisinya di sini ya, terjadi di sini langsung turun dia, maka di sini adanya imbalance. Paham?
karena dia perlu meretest. Oke, kita lanjut ya. Karena dia perlu menutupi ya, menyeimbangkan kembali. Nah, itu yang dikatakan imbalance dan rebalance. Imbalance ketidakseimbangan, dan rebalance melakukan penyeimbangan kembali. Nah, inilah bentuk-bentuk dari tipuan dari big traders itu tadi. Nah, di sini dia buat kekosongan harga ataupun ketidakseimbangan. Ya, yang sering saya tandakan seperti ini. Saya tanda di sini, saya buat garis, dan di sini ada ketidakseimbangan antara ini, kekosongan. Ataupun saya pernah ikut kelas dengan Mr. Safwan ya, cikgu saya dari Malaysia. Ini dia sering katakan namanya adalah lorong cahaya. Sebenarnya itu konsepnya sama saja, cuman penamaan aja yang dibuat berbeda. Makanya di sini ialah sesimpelnya kita katakan ini adalah imbalance. So ini menjadi poin sangat berkemungkinan sekali market akan datang suatu saat nanti untuk melakukan penyeimbangan, karena di sini terjadi kejatuhan ya. Ataupun secara supply and demand itu banyak di YouTube kita bisa perhatikan, ini dinamakan ketika karena ada kejatuhan, candlestick buy ini seharusnya dia meretest ke atas. Karena dia gagal melakukan penyeimbangan itu tadi, maka dikatakan itu fake out ya. Fail to return, FTR, fail to return. Nah, gagal kembali menyeimbangkan. Inti sebenarnya ialah menyeimbangkan itu tadi. Keseimbangan terjadi di sini, ketidakseimbangan, dan perlu dia menutupi kembali untuk melakukan penyeimbangan, imbalance ataupun rebalance. Itu konsep untuk imbalance dan rebalance perlu teman-teman ketahui. Nah, sedangkan kalau di market di ya cikgu-cikgu dari luar ya, dari Eropa bisa jadi, yang saya perhatikan mereka di sini mengatakan ini adalah breaker ya. Ini breakernya, pelaku ya, breaker adalah pelaku yang mengebreak. Nah, di sini dia meninggalkan imbalance, itulah dikatakan imbalance tadi itu. Dia perlu menyeimbangkan kembali nantinya. Oke, kita dapat di situ poin pendukung untuk kita entry. Kita lanjut. Oke, di sini kita ada jelas nampak ada juga secara simpelnya kita katakan ya, di sini saya jelaskan di sini tadi adanya point of interest, OB, order block, FEZ, istilah yang sering saya pakai yaitu press supply zone. Press supply yang belum pernah di retest, itu yang dikatakan press supply zone. Oke. Nah, kita udah dapat poin yang menjadi penahan dia untuk kenaikan. Selain kita dapat peluang tadi dari dapat signal dari Hespo adanya resisten ya, adanya resisten yang menahan pergerakan kenaikan dari gold ini. Oke. Nah, setelah kita dapat analisa itu tadi, dan di sini saya juga tandai ya, karena di sini ada juga demand yang press. Oke, di sini kita nampak ada demand press. Nampak? Ada demand yang press di sini di M15. Ya. Demand yang press. Nah, jadi demand yang press ini kita tandai. Di sini saya buat POI, OB, FDZ, press demand zone pada time frame M15 dan M5 ada di sini yang masih press. Kenapa lagi? Di sini coba perhatikan. Di sini terjadi engulfing ya, kenaikan yang signifikan ya. Namun di sini dia meninggalkan apa? Lower dari candlestick buy yang
setelah engulfing ini seharusnya dia meretest di sini dulu sebelum kenaikan. Namun kenyataannya dia tak mampu melakukan retest ke dari ini, file to return. Oke. Inilah yang dikatakan imbalance. Oke. Nah, breaker block ataupun supply to demand, maksudnya supply yang berubah menjadi demand atau supply flip demand itu sama saja. Penamaan ini sengaja saya masukkan penamaan-penamaan yang ada supaya teman-teman paham, ataupun teman-teman nanti tengok di YouTube tadi manapun bagaimana price action trader membuat istilah-istilah itu supaya teman-teman paham. Oke. Nah, di sini kita jumpain ada imbalance. Oh, di sini ada peluang. Bisa saya jadikan nanti untuk area tempat saya melakukan TP jika saya dapat sell setup di sini. Oke. Catat, ambil nota itu, kita lanjut. Nah, sekarang kita balik dulu ke M5 ya, karena ini 15 untuk saya jelaskan biar teman-teman paham soalan imbalance dan rebalance ini tadi. Dan kenapa breaker ini pun ada di sini ini di M5 ya. Biar saya jelaskan dulu sebelum kita lanjut analisa yang tadi. Nah, sekarang kita turun ke M5. Kita turun ke M5. Nice. Nah, di sini. Nah, jadi kesimpulan kenapa terjadi imbalance tadi itu, mudahnya untuk kita pahami ialah ketika terjadi breaker ya, breaker block. Ini dia breaker block tuh. Yang awalnya dia adalah supply ya, yang berubah menjadi demand karena terjadi breakout ya, ataupun sama ini istilahnya supply flip to demand. Dia gagal untuk meretest sebelum melakukan kenaikan. Oke, nampak? File to return. Gagal dia turun untuk meretest. Apa tandanya itu? Itulah imbalance. Itulah cara big trader membuat tipuan. Oke? Meninggalkan order, atau orang kata lain bilang itu meninggalkan order untuk nanti dia tutup lagi. Yang awalnya imbalance dan akan nanti ditutup menjadi rebalance. Awalnya tidak seimbang menjadi diseimbangkan kembali. Itu dia konsep dari big trader untuk membuat order atau membuat pergerakan di market. Oke. Makanya di sini saya tandakan ada line putus-putus warna aqua ini ya. Ini adalah yang dikatakan breaker block, supply to demand ya, supply flip demand. Nah, yang nantinya market akan meretest ke area itu. Nah, seperti yang kita lihat di sini ya, dia benar-benar ngetes area itu. Nice. Itu menjadi poin nanti untuk kita jadikan sebagai take profit kita. Makanya di sini saya buat apa? Di sini saya buat ya. Sorry, ini agak geser ya. Seharusnya di sini sejajar, nggak apa-apa, yang penting teman-teman paham. Oke. Nampak dia tes ke area breaker block, dia jemput kembali. Apa maksudnya dia menjemput ke bawah sini? Ialah inilah yang dikatakan rebalance karena adanya imbalance di sini. Nah, tanda dia untuk merebalance area itu biasanya dia akan membuat liquidity, membuat jejak apa yang akan dia tinggal, inilah yang dikatakan liquidity ya. Bisa jadi dia berbentuk sama rata ataupun sebagian trader ada saya lihat di Instagram ini mengatakan selain liquidity, equilibrium, bermacam-macam nama yang dibuat oleh mereka. Yang jelas secara simpelnya untuk mudah teman-teman paham, ini adalah liquidity. Nah, di sini pun ada liquidity untuk lebih mudah nanti teman-teman lihat. Ada berbagai macam liquidity ataupun ciri-ciri market membuat jejak. Paham? Jejak tentu dengan jejak yang mereka tinggal kita boleh mengesan
area ini mereka akan membuat perjalanan untuk menjemput ini. Oke, ini tanda-tanda ya. Jejak ialah tanda-tanda ataupun kompas untuk kita bahwasanya dia akan siap membuat rebalance terhadap imbalance ini tadi. Oke, itu dia konsepnya. Oke, kita lanjut ke analisa bagaimana cara entry tadi. Yang pertama, kita balik ke M15. Cara entry yang pertama boleh kita ambil ini dengan cara entry yang berisiko ya. Kenapa saya katakan berisiko? Karena kita hanya mengandalkan yang namanya nih POE, OB, Rest Supply Zone, H1 dan M15. Kita boleh entry di sini nih di M15. Oke, alasannya apa? Karena di sini terjadi rebalance yang tadi saya jelaskan tadi. Ada breaker yang press ataupun ada supply yang press di sini. So, tentu kalau kita entry di situ tadi, ya di sebelah kanan tadi, bertepatan di sini kita entry yang menjadikan imbalance dengan entry yang saya kategorikan resiko, sell kita di sini. Karena berkemungkinan dia akan nanti di breakout. Boleh teman-teman buktikan kenapa dia batal, kenapa dia nggak batal, kenapa dia valid, kenapa dia batal. Boleh nanti lakukan backtest setelah ini. Oke, nah karena kita melihat adanya semua yang press, breaker yang press, ya, support become resistant yang press, ya, supply yang press H1 dan M15, itu alasan kita entry. Tapi berisiko kategori dia. Boleh SL kita letak di atas ini. Nah, jadi di sini pun saya menganjurkan teman-teman menggunakan broker yang spread yang rendah. Ya. Atau itu SCN, entah pun apalah itu, yang jelas spread yang rendah karena sangat berpengaruh ke entry point kita nantinya. Karena jika spread yang lebar, nanti karena kita entry sampai di M1, maka sangat sulit kita dapat entry yang presisi karena disebabkan adanya spread yang lebar. Oleh karena itu, carilah broker yang spreadnya sangat tipis, ya, yang saya seperti yang saya gunakan. Boleh teman-teman gunakan itu Tickmill, ya, Tickmill ataupun broker lainnya. Yang jelas dia low spread yang kecil. Oke, kita lanjut. Itu bentuk entry yang high risk. Oke, bagaimana entry yang bentuknya yang kita dengan menunggu konfirmasi dari price action terbentuknya struktur. Nah, ini dia poin terbaik dia. Untuk mendapatkan strukturnya, karena kita sudah dapat di mana poin-poin untuk kita entry dan TP nantinya, kita mulai mencari sehingga time frame terkecil yaitu M5, M1 nantinya. Oke, sekarang teman-teman nampak inilah untuk point entry kita nanti. Nampak risk rewardnya, risknya sedikit, ya, rewardnya lumayan. Oke, paham? Kita lanjut. Nah, sekarang kita turun ke M15. Nampak di sini kenapa? Nah, untuk yang teman-teman lihat di sini, ini adalah lukisan atau marking di time frame lebih kecil. Nanti saya jelaskan. Kita lanjut. Nah, sedikit lagi. Di sini pun saya jelaskan untuk merefresh kembali soal imbalance dan rebalance biar teman-teman paham. Nampak? Terjadi engulfing di sini, ya. Lower candlestick ini tak mampu rebalance. Nampak? Itu tanda-tanda jejak yang ditinggalkan oleh big trader. Maka nanti akan berpeluang market turun ke area sini melakukan rebalance. Karena di sini adanya imbalance ataupun lorong cahaya ataupun file to return, banyak nama yang dibuat. Yang jelas kita paham konsepnya, itulah dia. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke
ke temprem M5, turun ke M5. Saya geser dulu ini biar enggak sedikit mengganggu pandangan ya. Saya geser dulu. Oke, kita lanjut. Nice, kita lanjut. Di M5. Ya. Di M5 kita melihat di sini. Nah, ini dah struktur itu tadi. Nampak? Tep, 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 tep. Nah, kenapa saya buat line merah ini? Itu ialah support. Jika dia di break, maka terkonfirmasi struktur sel. Nah, ini yang dikatakan konsep mudahnya. Oke, saya jelaskan konsep mudahnya. Kalau kita mau ambil entry peluang di area POI ini tadi, order block ataupun supply di sini tadi. Oke, saya ganti warnanya ya, biar enggak bingung teman-teman. Saya ganti warnanya jadi merah biar menandakan itu supply. Oke, ini juga biar enggak bingung, ini line merah sebagai supply biar tidak kebingungan. Nah, jika market ini melakukan kenaikan, tentu jika dia mau teruskan kenaikan membatalkan area supply ini, tentu di sini dia tetap melanjutkan kenaikan. Ya, karena di sini ada demand, ada support, ya kan? Namun nyatanya demand yang ini di break sama yang ini. Inilah yang dikatakan breaker. Paham? Support yang dipecahkan itu simpelnya breaker block itu. Nah, pada konsep ini adalah, saya hapus. Konsep ini tentu ini kan demand, ya, karena telah di break sama ini. Tentu kalau dia retest, demandnya valid. Kalau dia gagal di break ini tadi, namanya demandnya yang batal. Maka dikatakan S2D, supply flip demand. Kondisi di sini demand flip supply. Simpelnya demand yang berubah menjadi supply. Paham? Itu dia. Atau yang sering dikatakan oleh oleh trader-trader luar atau Mat Saleh ataupun bule-bule, intinya trader Eropa itu katakan selalu ini adalah breaker. Sering mereka katakan itu namanya breaker block. Nah, jelas dengan nampaknya di sana tentu kita ada nampak perubahan karakter yang awalnya buyer, ya, terjadi struktur lower low dengan adanya breaker. Nah, area breaker inilah akan menjadi poin yang interest, ya, poin yang jadi untuk entry nantinya. Nampak? Di sini didukung dengan adanya supply juga. Oke, di break lagi di sini. Ini bukannya langsung naik ngeretes area ini untuk turun, dan ternyata dia malah lanjut ke bawah, ngebreak lagi nih. Ada supply, ada support, ya, ada demand, terbentuk lagi yang sama, struktur lagi yang terbentuk. So ini kita nampak breaker yang fresh, ya. Tentu kenapa dia di sini langsung turun, karena di breaker ini, karena di sini ada breaker
breaker yang press, ya, support become resistant yang belum dia jemput. Paham? Itu udah simpelnya. Dan terlebih lagi di sini ada supply yang dia tinggalkan, atau sering kita katakan FBEZ, press base become supply zone. Tahu lebih mudahnya supply zone. Nah, area ini belum dia retest, dia tinggal jejak lagi di situ. Apa yang dia tinggal di situ? Nampak? Ini secara garis kecilnya. Secara garis kecil kita nampak ini seperti imbalance lagi, nampak? Ada imbalance lagi. Engulfing yang belum dijemput. Secara mudahnya, secara simpelnya kita katakan press dari supply yang press supply zone. So, didukung dengan adanya breaker yang masih clear, yang masih press. Paham? Itu dia. Nah, lanjut, makanya dia naik ke atas area supply. Tentu di sini poin entry kita dapat peluang di sini. SL kita tipis. Makanya kita buat di sini. Di mana TP pertama kita? Ialah TP pertama kita boleh di sini, ya, ini, ataupun di sini. Karena kita nampak ada demand zone di sini. Oke. Nah, dari situ kita dapat peluang entry 1. Nah, di sini boleh juga kita pakai close 80% entry yang di sini tadi, di sini hold 20% sehingga sini. Karena kita analisa di sini tadi adanya imbalance. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut geser ke sini. Di sini pun kita dapat peluang entry. Kenapa? Nih, coba lihat. Di sini dia meninggalkan jejak, yaitu supply zone. Cuman di time frame M5 kita tidak nampak. Tapi di time frame M1 kita nampak jelas. Tentu di sini nanti nampak ketika kita pindah ke M1. Oke. Disinilah peluang entry-nya. Nih saya buatkan lagi. Ya. Risk reward kita lumayan, sekitaran 4 ya, 1:4, lumayan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara entry-nya biar dapat presisi. Nah, sekarang kita analisa. Di sini ada supply. Kenapa ini nggak sampai ke atas sini baru turun? Tentu timbul pertanyaan, ya kan? Karena apa? Karena di sini memang berkemungkinan dia untuk naik, ya, ke area sini baru turun. Namun kita boleh ambil resiko awal di sini karena lihat di M1 nantinya, oke. Karena apa? Karena di area supply ini telah di-clearkan, ya. Bukan yang press lagi karena udah di retest oleh candlestick yang ini. Nampak? Oke. Makanya dia ambil supply yang di sini di M1. Intinya kenapa kita ambil di sini? Ingat, kenapa kita ambil entry di area sini? Karena kita di sini melihat adanya struktur. Kita ingat, kita tetap berpaku pada struktur. Ya, terjadinya lower low. Ya. Nah, kita ambil entry di area ini itu ya karena adanya sokongan dari H1 ataupun M15 supply zone tadi, OB, seperti yang saya jelaskan sebelum tadi. Tentu kita nampak sinkronasinya dari konfirmasi yang kita perlu cari sehingga time frame kecil. Makanya di sini kita dapat, karena dapat struktur sel di sini tadi. Makanya di sini area boleh kita cari entry lagi di sini nanti, entry yang kedua. Ya. Nah, sekarang kita turun ke M1 biar teman-teman nampak lebih clear lagi. 1 menit.
Oke. Nice. Kita bahas dulu bagaimana cara ambil entry di sini. Oke. Selain di sini area ya, supply di M1, yang di M5 kita nampak hanya sumbu atau shadow saja tadi, nampak saya tanda ya, dan garis merah putus-putus ada supply terkecil lagi yang press di M1. Ingat soal imbalance dan rebalance yang saya katakan tadi, di sini dia membuat kembali. Oke, tetap ada imbalance. Nampak lorongnya di sini, kekosongan itu tadi, ketidakseimbangan itu tadi dia lakukan lagi di situ. So itulah kenapa di sebelah kanan ini dia naik sehingga ada ke supply ini dan terjun. Setelah itu lagi dan lagi struktur berbicara. Makanya sering saya katakan struktur is king. Struktur adalah raja, adalah segalanya. Dan di sini kita melihat ada pun breaker di sini. Ada breaker di sini. Supply yang dipecahkan. Ada breaker di situ. Dan di sini market membuat inilah yang dinamakan liquidity. Dia membuat trap untuk. Nah, oke, saya jelaskan lagi. Liquidity ini ialah nama lain dari seperti yang diajarkan Cikgu Mansur Sopari, itu namanya fake out. Itu fake out, Pak. Sama rata, Pak. Inilah yang gambar dolar yang saya buat tadi itu. Ya, anggap lurus ya. Kita anggap lurus. Ini saya biasa tanda ini, saya bagi warna merah nih, saya ganti dengan warna keemasan, menandakan dolar. Nah, ataupun liquidity ataupun fake out. Nah, kenapa? Tanda-tanda seperti yang saya katakan tadi. Ntar saya kecilkan dulu. Oke, nah, oke. Karena di sini dia membuat ya, ada supply file to return. Nih, file to return. Nah, disinilah dia membuat jejak-jejak ataupun tanda-tanda, jejak-jejak dari big trader untuk membuat tipuan, manipulasi atau mengerjai trader-trader dari SNR. Kenapa? Karena di area imbalance ada yang akan dia jemput nanti. Makanya dia buat resisten tentu. Kalau trader-trader berdasarkan support dan resisten, ya, karena ini resisten, biasanya dia akan entry di sini, ya kan? Makanya yang seperti ini dibuat oleh big trader, tipuan untuk mengelabui atau memanipulasi, untuk menipu ataupun sebagainya untuk retail trader. Dan dia buat di sini tentu kebiasaan untuk retail trader ataupun SNR trader, dia akan buat SL di atas ini. Ketika di break, dia akan membuat buy stop. Nah, itulah bentuk-bentuk tipuan ataupun manipulasi yang dibuat oleh big trader. Makanya kita karena telah paham ini, jangan sampai kena terkecoh lagi hal seperti itu. Karena di sebelah kiri yang kita ingat adanya imbalance atau breaker yang press atau supply yang press atau lorong cahaya seperti yang saya katakan tadi. Nah, dia naik. Nah, seperti tanda-tanda tadi, setiap sebelum dia turun, dia akan membuat manipulasi ini tadi. Resisten 1, resisten 2, resisten 3 seperti diajarkan Cikgu Mansur Sopari. Itu ialah fake out. Ya. Bisa dengan file to return ini tadi, ini cukup cantik, ada 2, file to return pun ada, fake out pun ada. Ya, bentuk-bentuk tipuan atau manipulasi dari big trader. Oke, kita geser.
Nah, dan dia naik, lagi-lagi di sini kita dapat point entry yang high risk. Kenapa saya katakan high risk? Karena berdasarkan breaker di sebelah kiri, supply yang price tadi, imbalance tadi, kita boleh entry langsung di area sini dengan SL di atasnya. Oke, entry langsung tanpa menunggu konfirmasi ataupun struktur. Nah, di sini untuk entry yang selamatnya, coba lihat entry yang selamatnya nih, sudah saya gambarkan. Oke, di sini dia membuat struktur ya, tup. Nah, dia naik nih, turun, tup, dia breakout struktur, dia buat struktur lower low. Oke, tentu di balik breakout itu tadi dia akan meninggalkan supply untuk kita entry nantinya ketika dia retest, tup, tup. Oke, coba kita baca secara detail. Apa yang dia bentuk itu yang kita baca, apa yang kita lihat itu yang kita analisa, bukan yang kita harapkan, bukan yang kita prediksi. Kan apa yang nampak itu dia. Di sini ada support, ada demand juga di break. Sebelumnya juga udah ada nih yang saya tandain garis putus-putus, demand yang di break. Terjadinya breaker, inilah kawasan breaker. Tentu dia akan naik nanti ke kawasan ini. Makanya setup ini dikatakan demand yang berubah fungsi karena dia telah batal menjadi supply, atau bisa dikatakan demand flip supply. Itu dia. Nah, kenapa dia setelah sampai sini tidak langsung turun? Nah, timbul lagi karena di sini masih ada press. Boleh kita tambah entry lagi di sini. Di sini karena kita ada entry awal tadi, ya setelah kita ada high risk, kalau kita mau yang high risk, mau yang terkonfirmasi nih, di sini kita entry terkonfirmasinya. Ya, entry terkonfirmasi kita itu berada di sini. Ada supply di sini, ada breaker, ada struktur yang udah jelas, entry kita di sini, SL di atas sini. Ada supply di sini, kita boleh kalkulasikan lot dan risiko kita, berapa lot yang sanggup kita risikokan. Dan ketika dia naik kita tambah entry lagi, SL di atas ataupun di atas sini maksimal ya, di atas line dari OB ataupun supply dari H1 dan M15 tadi. Kita entry di situ, kita lihat apa yang terjadi. Dan dia turun. Oke. Nice TP. Oke. TP ya. Nah, sekarang kita jelaskan lagi untuk yang di sini, yang paling kanan ini tadi, bagaimana cara dapat entry itu tadi. Kita perhatikan. Nah, di sini. Di sini kita nampak line merah ini tadi adalah area supply zone. Di sini entry high risk kita tadi. Ya, di M15. Nah, entry terkonfirmasinya di sini. Ini ada struktur ataupun demand yang dipecah. Nampak? Dia breakout. Ya, dia breakout dan turun. Oke. Semua market bergerak time frame berapapun sesuai dengan price action. Ini dia alasannya. Coba perhatikan nih. Di sini kita besarkan dulu biar nampak. Di sini. Saya geser dulu. Kita biar kawal biar teman-teman paham. Kenaikan dia buat demand, naik, demand lagi, naik. Namun break demand ini di break. Terbentuklah struktur yang dipecahkan. Oke. Struktur sell. Oke. Ini dan dia membuat engulfing. Engulfing tentu jadi supply di area sini. Oke. Itu bisa kita jadikan untuk alasan kita entry high risk berdasarkan M15 dan H1 tadi. Ini dia entry di kawasan supply ini. Oke. Ataupun di sini yang di awal karena dia ini bertepatan, boleh. Yang jelas SL kita
letakkan di atas M15 dan H1. Oke, di situ si simpelnya. Namun kita cari yang benar-benar bikin kita itu lega, yakin, karena dengan adanya struktur yang terbentuk yang lebih jelas, ya, kita butuh entry yang membuat kita yakin. Oke, nah makanya dengan kita menunggu konfirmasi, ini yang dikatakan sabar. Seperti di trading wall katakan buy dan sell itu hanya 10%, masing-masing 10%. 80%-nya ialah menunggu. Inilah yang dikatakan 80% menunggu. Kita menunggu terbentuk struktur baru kita entry. Oke, break terjadi. Nah, di sini dan dia buat kenaikan, penurunan, struktur di break. Nah, di sini dia membuat resisten 1, resisten 2. Tipuan, manipulasi. Kenapa? Karena di sini ada apa? Imbalance. Nampak di sini terbentuk imbalance, lorong cahaya. Fail to return. Gagal dia naik ke atas, gagal dia retest ke area breaker, area supply. Makanya membuat tipuan. Nah, inilah manipulasi atau tipuan atau jebakan dari big trader berlaku. Dia buat dan dia naik dan terjun setelah itu. Nah, di sini nampak, di sini kenapa supply M1 ini, nampak supply M1 di sini ya terlajak oleh ini. Nah, itu secara terperinci ya, saya jelaskan secara terperinci karena di sini ada lagi imbalance di sini. Nampak? Itu yang dia retest. Oke. Nah, dia buat di sinilah liquidity itu tadi. Liquidity yang dia buat, tipuan, manipulasi yang dia buat, apapun namanya, yang jelas itulah dia. Oke, kita nampak entry. Nah, kenapa saya buat kotaknya 2 di sini ya, bersambung? Karena di sini boleh untuk entry awal kita. TP pertama kita nih. Kita entry di sini, SL kita kan di sini nih. Lumayan dapat reward segini. Atau di sini. Ya kan? Karena ada demand di sini. Ya, namun secara amannya karena kita dapat breaker itu terjadi di sini ya, oleh ini terbentuk strukturnya tadi itu, TP1 minimal kita tuh ialah di kawasan sini, di kawasan sini TP1 kita. Nah, karena kita telah menganalisa dari higher time frame atau atas tadi, kita dengan percaya diri, dengan risiko yang dihitung benar-benar siap dulu risikonya berapa, maka disitulah kita menentukan berapa poin dari lot yang kita masukkan. Hitung dulu risikonya, baru kita entry dengan setup seperti ini. Oke, lanjut. Nampak? Inilah dia. Nah, perhatikan ya, fokus pada line yang ini dan yang ini. Ketika saya pindahkan time frame M5, coba perhatikan bagaimana struktur itu tadi berbicara. Pak, struktur ini diberi code karena di sini masih ada breaker yang press dan supply yang press, makanya ketika dia break ini dia perlu ke atas dulu.
tentu yang ini telah ditutupi karena ini masih kosong, ada lorong cahaya ataupun imbalance tadi, makanya dia naik ke atas untuk menutupi dan menjemput order dan baru terjun. Oke, pahami. Nah, di sini pun terjadi breakout, struktur yang terbentuk lower low, ya, dan dia naik. Ini ada supply, gagal dia naik, fail to return, turun lagi, struktur baru lagi. So itu isyarat untuk kita bahwasanya dia akan naik ke sini. Karena apa? Di sini di M1 kita jumpa ada supply zone, point of interest, order block ataupun yang lainnya. Oke, itu dia cara dia itu tadi. Oke, silakan teman-teman atau student-student semua praktis apa yang saya jelaskan ini. Jangan lupa dipraktis dulu, dibuat backtest dulu, dan jangan lupa gunakan TradingView, gunakan broker Oanda seperti yang saya sarankan, Oanda ataupun forex.com. Oke. Nah, pesan saya untuk rekan-rekan sekalian, karena saya mengajarkan rekan-rekan sekalian seperti yang komitmen yang kita buat sebelumnya, saya harapkan teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian menjaga komitmennya dan jangan pernah memperjualbelikan ilmu yang saya ajarkan untuk teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian. Tolong pegang janjinya, jangan mengajarkan tanpa pengetahuan saya kecuali kepada ahli waris seperti yang saya katakan dan komitmen yang kita buat sebelumnya. Dan saya doakan semoga teman-teman paham bagaimana cara membaca price action atau pergerakan market ataupun cara entry dan sebagainya menggunakan market chart atau price action trading. Oke. Jika masih ada keraguan, silahkan ditonton ulang videonya dan tanya ke saya, japri saya, diskusikan dengan saya. Semoga nanti kita akan diskusikan apa yang menjadi keraguan dan ketidakpahaman dari rekan-rekan sekalian. Saya harap dengan video ini, dan saya rasa pun cukup jelas saya tuangkan ke dalam sini tanpa ada yang saya tutup-tutupi. Semua saya buka dengan teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, bagaimana saya melihat market itu sendiri, bagaimana saya menganalisa market dengan price action yang terjadi. Nah, nanti setelah teman-teman paham cara membacanya ini, silakan dikombinasikan kembali dengan cara analisa menggunakan BBMA yang setelah saya ajarkan sebelumnya. Semoga dengan ini entry kita semakin powerful, lebih presisi, low risk. Tentunya kita dapat mencapai kebebasan finansial seperti yang kita harapkan di awal sebelum kita terjun ke bisnis ataupun berniagaan forex ini. Ya, itu saja saya harapkan teman-teman semua, dan jangan lupa doakan saya sehat selalu, murah rezeki untuk dapat tetap berbagi dengan rekan-rekan student, teman-teman sekalian. Ya, saya rasa cukup sekian dulu video ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.